Tidak semudah itu untuk menyingkirkanku, Gudan. Apa kau percaya padaku sekarang? Atau apa kau masih ragu kepadaku? Aku mengalahkan Gudan dalam permainannya sendiri. Lihat, kau dengar apa kata Gudan saat dia mabuk? Dia membongkar semua rencananya. Angga, aku itu peduli padamu. Karena itu ku beritahu. Kalau kau berani-berani melanggar batas lagi kepadaku, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu ngerti? Sekarang kau sudah tahu kenyataannya. Jadi hadapi itu. Seharusnya kau tidak melakukan ini, Gudan. Kau menggali kuburanmu sendiri dengan mengkhianatiku. Kalau kau tidak mencintaiku, kau tidak berhak mencintai siapapun juga. Kau tidak berhak. Anggat, kau telah membawakanku mawar ini. Terima kasih banyak ya. Sebenarnya aku tidak suka warna ini. Aku suka gelangnya berwarna merah, Angga. Anggat, dengarkan aku baik-baik. Durga memintaku untuk pergi dari sini, tapi aku kembali. Aku kembali untuk memperingatkan dirimu. Gudan itu tidak sepolos kelihatannya, Anggat. Dia dan suaminya ingin menangkap basah kalian berdua. Dia sama sekali tidak mencintaimu, Anggat. Apa katamu? Gudan tidak mencintaiku? Dia ingin mengkhianati aku? Lepaskan aku, Anggat. Apa kau sudah gila? Ya, aku memang sudah gila. Kau harus sadar, Anggat. Tapi, aku tahu harus bagaimana. Aksat Jindal adalah akar semua masalah ini. Aku akan menyingkirkannya. Aku akan menyingkirkannya. Gudan mencintai Aksat. Dan kalau aku tidak menuruti Durga, Aksat pasti sudah mati sejak awal. Aku tidak akan mengalami ini. Begitu Aksat mati, kemana lagi tujuan Gudan? Kau tahu kemana dia akan pergi? Dia pasti mendatangiku karena dia mencintaiku. Tapi aku harus menyingkirkan rintangan ini. Akan kubunuh Aksat Jindal. Akan kubunuh dia. Apa yang kau lakukan, Anggat? Lepaskan aku. Anggat! Mundur kau, mundur. Suara itu ada di kamar Anggat, bukan? Kau tidak bisa membunuhnya saat kau sadar. Hah? Kau malah ingin membunuhnya saat kau mabuk. Durga benar. Kita akan celaka karena orang yang tidak waras ini. Tidak ada orang di sini, Paman Eje. Tapi suaranya dari kamar ini.
Apa itu? Ini kan alkohol. Anggat! Anggat! Kemana dia? Aku harus memberitahu Durga yang sebenarnya. Ya Rocky, ada apa? Dengarkan aku baik-baik, Durga. Aku membawa Anggat keluar dari kamarnya. Dia terbaring tidak sadarkan diri di depanku. Apa? Aku memukulnya di kepala. Aku akan segera membunuhnya, Durga. Gudan dan EJ masuk ke kamar, tapi mereka tidak melihat kami. Saat ini aku membawa Anggat ke gudang. Kau harus segera kemari, Durga. Rocky, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menculik Anggat? Apa yang kau pikirkan? Hah? Dengar, kau tidak boleh membunuh Anggat. Jangan melakukan itu. Aku sudah muak dengan semua omong kosongmu. Aku akan habisi dia, Durga. Ini semua aku lakukan demi kebaikan kita. Kalau dia dibiarkan, rahasia kita akan terbongkar. Sudah cukup, Durga. Kau harus sadar sekarang. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau EJ sampai mengetahui kita bersekongkol dengan Anggat, maka dia tidak akan segan-segan membunuh kita berdua, Durga. Sebelum ada yang membunuh kita, maka aku akan menghabisi Anggat, Durga. Tidak, Rocky. Dengarkan aku dulu. Kau tidak boleh lakukan hal bodoh. Kau tidak boleh lakukan apapun yang menimbulkan masalah bagi kita berdua. Waktu itu aku sudah pernah memperingatkan Anggat, jangan menyakiti EJ, tapi dia tidak menurut padaku. Dan kau jangan mengulang kesalahan yang sama. Rocky, tenanglah dulu. Tidak akan terjadi apapun padamu. Aku bersamamu. Hah? Dengar, kalau Anggat membongkar semua di depan EJ, aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Akan kupastikan kau aman. Tidak akan terjadi apapun padamu, Rocky. Mengertilah itu. Rocky, apa kau mendengarku? Selama ini aku cukup mendengarkan. Aku tidak mau mendengarkan apa-apa lagi. Rocky. Dia tidak mau mendengarkanku. EJ dan Gudan akan segera menemukan mereka. Aku harus lakukan sesuatu. Ada apa? Kenapa aku memanggil kami? Nenek, kami tidak bisa menemukan Anggat. Kami sudah mencari kemana-mana tapi tidak ada. Ibu, sepertinya sekarang Anggat dalam masalah yang besar. Yang EJ katakan benar. EJ, nyawa Anggat dalam bahaya. Kau pasti lupa apa yang terjadi di goa, tapi Rocky tidak. Dia mau membalas dendam padamu. Dia bisa melakukan apapun demi itu. Dia bahkan bisa membunuh Anggat, EJ. EJ, aku sudah merasa malu bicara padamu. Aku mohon maafkan aku, EJ. Aku mohon maafkan aku. Nyawa adikmu dalam bahaya karena adikku, EJ. Seharusnya aku tidak memanggil Rocky ke rumah ini karena aku tidak tahu apa rencana Rocky dan kau kehilangan ingatanmu. Aku ingat semuanya, Durga. Ketahuilah, kalian semua salah. Aku tidak kehilangan ingatan. Aku hanya pura-pura selama ini. Lalu kenapa waktu itu kau tanda tangani? Hah? Kau yang mau berpisah, jadi Gudan menuruti kata-katamu. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak punya cara lain untuk mengungkap kebenaran ini. Aku tidak mau merahasiakan dari siapapun, Ibu. Tapi aku harus melakukan akting ini. Aku akan ceritakan semuanya padamu begitu misiku selesai. Tapi Rocky,
Misimu itu tidak akan pernah selesai, AJ. Kau tidak akan bisa menangkapku. Adikku satu-satunya hal yang bisa menghubungkanmu denganku. Tapi sekarang aku menjebaknya. Tidak ada yang akan mempercayainya. Tindakan adikku sudah membuatku malu di depan keluargaku sendiri. Aku yang sudah membawa Rocky ke rumah ini dan lihat, adikku Rocky sekarang sudah menjadi gila, AJ. Aku membuat kesalahan besar. Aku malu sekali. AJ, kita harus selamatkan Anggat. Lakukanlah sesuatu. Durga, tenanglah. Duduk, ayo sini. Semua orang di sini tahu bagaimana jasamu terhadap keluarga ini. Durga, kau bahkan berkata sebenarnya tentang adikmu. Aku bangga menjadi ibu mertuamu, Durga. Gudan, ini bukan saat yang terbawa perasaan. Kita harus temukan Anggat dan Rocky secepat mungkin. Durga, katakan, di mana Rocky? Itulah yang aku tidak tahu, AJ. Aku ada ide. Aku bisa menemukan Anggat. Bagaimana? Aku mempelajari ini dari Laksmi beberapa hari lalu. Aku punya aplikasi di ponselku yang bisa melacak lokasi Rocky. Cepat cari tahu di mana Rocky sekarang. Berikan nomor teleponnya. 98201-511. Lihat ini. Posisi Rocky sekarang ada di Malwamil, tempat yang kosong. Gudan, sekarang kita harus ke sana secepat mungkin. Sebelum Rocky melakukan sesuatu, kita harus selamatkan Anggat. Ayo, cepat! Wow, Kak Durga, harus aku akui, akting kakak sangat brilian. Tidak pernah aku bayangkan, demi menyelamatkan diri sendiri, kakak rela menjebak adik sendiri. Paman EJ, apa yang kau lakukan? Buka pintunya! Gudan, sebaiknya kau tetap berada di sini. Kau tahu kan kalau Rocky sangat berbahaya. Aku tidak mau kau dalam bahaya lagi, Gudan. Buka pintunya! Kau tidak bisa lakukan ini! Buka! Buka pintunya! Kau meninggalkanku di sini agar aku aman. Tapi aku mau ikut denganmu untuk pastikan kalau kau aman, Paman. Aku harus ikut denganmu, bukan? Pintu ini akan dibuka setelah aku kembali. Kau tidak akan kubiarkan kau tergores sedikit pun. Aku mohon buka pintunya! Aku ingin ikut! Gudan, tidak. Dengarkan aku! Buka pintunya, Paman! Buka! Betapapun kerasnya Gudan berteriak, tidak akan ada yang membuka pintunya. Aku lakukan ini demi keselamatannya. Aku tidak ingin Gudan dalam bahaya. Dan sekarang akan kubawa Anggat pulang. Aku janji. Ayah, kami akan ikut denganmu. Kau tetap di sini. Jaga semua yang ada di sini. Kau mau pergi kemana? Wardan, Di satu sisi putra bungsuku mau mencelakakan kakaknya sendiri. Dan di sisi yang lainnya, putra sulungku mau menyelamatkan adiknya. Rocky, kalau kau tidak melakukan rencana bodoh menculik Anggat, ini semua tidak akan terjadi. Aku tidak akan mengorbankanmu demi menyelamatkan diriku sendiri. ini lokasi dari ponsel Gudan. Aku yakin sekali kalau mereka ada di sini. Rocky, Berhenti! Aku yakin dengan kemampuanmu, Aksat Jindal. Aku tahu kau akan menemukanku. Bagus juga kau datang sendirian kemari. Sekarang kau pegang ini. Karena kau sudah di sini, sekarang ayo kita bermain.
permainan kematian. Caranya mudah sekali. Kalian berdua harus saling menembak satu sama lain. Dan yang selamat, itulah yang akan menang. Kau sudah bersandiwara dengan Gudan untuk mengelabui kamu. Sekarang aku ingin bermain dengan kenyataan. Kalian berdua harus memainkan permainanku dengan mengorbankan nyawa kalian berdua. Kau bersiaplah sekarang. Laksmi, tolong buka pintunya. Kau tahu aku harus bersama Paman Eje kan? Buka pintunya. Tolonglah. Nenek, minta mereka membuka pintunya. Apa kau tidak percaya dengan menantumu ini? Ibu, kami tidak bisa membantumu. Eje melarang kami untuk membantumu. Kalian bisa menghalangiku pergi kemanapun. Tapi tidak seorang pun di dunia ini bisa menghalangi seorang istri membantu suaminya. Paman Eje saat ini dalam bahaya. Dan aku akan membantunya. Kalau kau tidak menembak Anggat, maka anak buahku yang akan menembakmu. Pikirkan itu, Tuan Jindal. Kalau begitu, kalian berdua yang akan mati. Aksat, kenapa kau membahayakan dirimu dengan datang ke tempat ini? Lakukanlah perkataan Rocky. Bunuhlah aku dan cepat selamatkanlah dirimu. Lagi pula, aku tidak pantas hidup. Aku juga tidak pantas memanggilmu kakak. Aksat, aku sadar aku sudah sangat menyusahkanmu selama ini. Aksat, bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Aku mohon, bunuhlah aku. Tembak. Ayo, jangan berpikir lagi. Tembak aku. Anggat, ini bukan waktunya untuk bicara. Kalau seseorang dari kita harus mati, maka kau tembaklah aku. Kau ingin aku mati, bukan? Kau mau membunuhku, bukan? Tembaklah aku. Selamatkan dirimu. Tidak, Aksat. Aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah muak dengan semua omong kosongmu. Tembak. Ayo tembak, tembak dia. Tunggu apa lagi? Ayo tembak dia. Tidak. Cut. Apa ini? Ini tidak bagus. Gudan, Lihat, semuanya sudah bagus. Kau tenang saja. Kau melakukannya dengan baik. Tapi, ada masalah apa denganmu? Kenapa kau berteriak-teriak tanpa sebab? Tenang dan katakan dengan pelan. Katakan dengan serius. Penjahat biasanya berteriak-teriak. Mereka bisa bilang, "Hei, kau ini kurang ajar. Aku haus akan darahmu." Itu sudah tidak keren. Gudan, apa yang kubicarakan? Ayo, kita rekam ulang ya. Ulangi semuanya ya. Ayo. Apalagi yang kalian tunggu? Ayo tangkap dia. Oh, astaga. Hah? Semua anak buahmu pingsan. Sekarang kau pasti bingung bagaimana ini terjadi. Ya, inilah gayaku. Gaya Gudan. Orang lain tidak sadar bagaimana aku bisa membereskannya. Aku memberikan mereka ladu dicampur obat bius. Keren kan? Mereka tidak akan bangun dalam waktu dekat ini. Masing-masing makan 2 ladu. Jadi kalau kau punya akal sehat, sebaiknya lemparkan pistolmu. Kalau tidak, video yang baru kuambil akan viral. Semua orang di negara ini akan menontonnya. Harus kuupload sekarang? Boleh? Sekarang? Tidak. Jadi lemparkan pistolnya. Cepat.
Bagus sekali. Itu baru pintar. Baik, sekarang akan kuberhentikan videonya ya. Apa ini? Paket dataku habis. Paman EJ serius, mereka curang. Sudah. Apa aku terlalu keras? Gudan, kau ini sungguh konyol. Maaf. Aksat Jindal. Aku kasihan sekali kepadamu. Kau perfeksionis, tapi istrimu itu terus saja membuat kekonyolan. Kau hampir saja memenangkan semua permainan ini, tapi kau kalah. Semua itu gara-gara istrimu lagi, Gudan Jindal. Kau tidak bisa menolong siapapun. Jadi, bersiaplah untuk mati bersama dengan mereka. Rocky, kau sama sekali tidak sepintar yang kau kira. Ternyata kau bodoh. Wow, kau seperti jagoan dalam film. Kau mengalahkannya. Pak Jindal, Tahan dia. tangkap dia. Ayo. Tidakkah terpikir sekalipun olehmu kau begitu jahat kepada kakakmu sendiri? Kau ingin memisahkan Gudan dan Aksat, tapi mereka justru menyelamatkan dirimu. Ibu, aku mohon pukul aku lagi, Bu. Aku mohon, pukul aku lagi, Bu. Pukul. Pukul aku, Bu. Aku mohon. Satu tamparan saja tidak cukup untuk kesalahanku, Bu. Aku pantas untuk dihukum, Bu. Ini, Bu. Ambil. Ambil ini, Bu. Bunuh aku. Bunuh aku atas dosa-dosaku, Bu. Anggat! Kita akan membicarakan hukuman apa yang pantas kau dapatkan nanti, Anggat. Dan sekarang, kita semua harus meminta maaf kepada Gudan. Ya, kau tidak salah mendengar. Gudan melalui banyak rintangan beberapa hari ini. Dia sudah banyak menderita. Tapi bukan hanya Anggat yang bersalah atas ini. Setiap anggota keluarga ini juga bertanggung jawab. Kita semua salah kepadanya. Hingga sekarang ini, tidak ada wanita dalam keluarga Jindal yang dipermalukan seperti ini. Dan seandainya saja ada yang di posisi Gudan, dia pasti sudah memutus hubungan keluarga dan pergi dari rumah ini. Tapi Gudan tidak melakukannya. Dengar semuanya. Dia tidak hanya paham tugasnya sebagai istri, mertua, dan menantu. Dia memenuhinya. Sebagai suaminya, aku menyesal bahwa istriku harus menderita seperti ini. Tapi mulai sekarang tidak akan terjadi lagi, Gudan. Anggat, aku ingin kau mengembalikan kalung pernikahan istriku, Gudan Aksat Jindal. Sekarang juga kau harus menyerahkan kepadaku. Karena hanya aku yang berhak memakaikan kalung itu di leher Gudan. Hanya aku.
Aku berbuat kesalahan, Aksat. Seharusnya aku tidak berpikir tentang Gudan seperti itu. Jika mungkin, aku mohon maafkanlah aku, Aksat. Maafkan aku. Apakah kau tahu, Gudan? Dalam 7 bulan ini kau telah merubah diriku dengan drastis. Aku bangga sekali padamu. Aku bangga bahwa kau adalah istriku. Aku mengolok 7 sumpah pernikahan itu. Tapi hari ini, dengan sepenuh hati, aku janji, aku akan memenuhi 7 sumpah pernikahan itu, Gudan. Sumpahku yang pertama, akan kuperlakukan calon istriku seperti robot. Sumpah pernikahanku yang pertama, akan selalu kuanggap kau sebagai teman. Dan kau berhak secara penuh untuk menyatakan kalau aku salah jika aku salah. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyatakannya. Dan sumpah keduaku, akan selalu kuposisikan dirimu di atasku, Gudan. Aku tak akan berusaha merubah posisi itu. Dan sumpah ketigaku, selama aku masih hidup, ku berikan segala kehormatan yang layak kau dapatkan. Sumpah keempatku, aku tahu aku lebih tua darimu, tapi akan selalu kujaga kebugaranku dan kesehatan demi dirimu. Aku akan selalu ingat tugasku sebagai suami dan memenuhinya. Dan sekarang sumpah kelimaku, di rumah keluarga Jindal kau akan diberi kehormatan, layaknya seorang istri, mertua, dan menantu. Dan ini sumpah keenamku. Aku akan selalu melindungimu. Tidak akan kubiarkan apapun terjadi padamu. Dan ini sumpah ketujuh dan terakhirku. Tidak akan kubiarkan kau pergi dariku, Gudan. Dan tidak seorang pun akan memisahkan kita. Itu adalah 7 sumpahku kepadamu, Gudan. Semua ini demi dirimu. Bukankah aku sudah mengatakan kalau aku menepati janji? Lihat yang berikutnya. Anggat, aku janji pada Gudan selain memakaikan kalung di lehernya, aku juga berjanji akan temukan siapa sebenarnya otak di balik semua kejadian ini. Dan akan kubalas juga pelakunya. Jadi, kalau kau menyesali perbuatanmu, katakan yang sebenarnya. Siapa yang telah membantumu selama ini? Ayo, sekarang katakan siapa yang membantumu, Anggat. Aku tahu pasti kau tidak mungkin melakukan ini sendirian, Anggat. Ini terakhir kali kutanya padamu. Siapa? Siapa yang telah meracuni pikiranmu untuk jahat kepadaku, Anggat? Siapa otak di balik rencana ini semua?
Durga. Jadi kau... Aksat, tunggu. Aksat. Bukan dia pelakunya. Tapi dia. Paman, kau bicara apa? Tidak, katakan yang sebenarnya. Kak Durga, katakan. Paman Anggat bohong. Katakan pada mereka siapa pelakunya. Pelakunya adalah... Kebenaran sudah terungkap. Kenapa kau mau bohong? Kenapa kau malah menyalahkan orang lain? Apa masih belum puas dengan apa yang sudah kau lakukan? Nenek, dengar dulu. Kenapa kau melakukan semua ini? Bukankah keluarga ini sudah memberimu cukup kasih sayang? Apa yang ingin kau capai dengan membuat dua bersaudara bertengkar seperti ini? Kau begitu rendah. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan hal ini. Kau membuat malu keluarga. Kau sudah mencoreng nama besar keluarga ini. Kau tidak Sudah, pantas cukup di sini. Ibu, hentikanlah. Ibu bisa sakit nanti. Tidak, Ayo, sudah Aksan. ya. Ini semua tidak bisa didiamkan. Aku ingin dia mengatakan sebetulnya apa salah keluarga kita. Dan kau, Aksan, kau tidak pernah jahat pada siapapun juga. Kau selalu membela kehormatan dan juga menghargai wanita. Tapi dia melakukan sebaliknya. Ibu, percaya pada orang lain adalah hak kita, Ibu. Tapi belum tentu orang itu membalas kepercayaan kita. Ayah, tolong dengarkan aku. Ibu, tolong dengarkan aku. Paman Angkat berbohong. Aku mohon dengarkan aku. Nenek. Diam, jangan bicara lagi. Kau mau rumah ini untuk dirimu sendiri, kan? Sekarang kau bukan bagian dari keluarga ini. Sebaiknya kau pergi dari sini. Nenek, Sebaiknya kau tinggalkan rumah ini sekarang juga. Kau mengerti? Ibu kenapa? aduh, bagaimana ini? Aku harus apa? Kenapa si gila itu bilang pada semuanya kalau aku pelakunya? Apa yang dikatakan Kak Durga padanya? Omong kosong apa ini? Percayalah padaku, Anggat. Aku bicara yang sebenarnya. Jadi orang yang dibalik semua rencana kita selama ini tidak lain adalah Saraswati. Dia yang salah, dia selalu berhasil lolos, Anggat. Selama ini kita semua mengikuti perintahnya. Percayalah padaku, Saru di belakang semua ini. Aku sungguh tidak bisa membayangkan. Saraswati adalah pelakunya. Anggat, saat Saru mengancam dia akan menyakiti Eje dan Gudan, aku jadi takut. Aku dikuasai rasa takut dan aku berbuat salah. Dan atas permintaan Saru, aku sudah memperalatmu. Keluargaku terpecah belah di depan mataku sendiri dan aku tidak berdaya. Percayalah padaku, Anggat. Jika apa yang telah kau katakan benar, kita harus membongkar Saraswati di depan keluarga ini. Jangan. Dengar, Anggat, jangan lakukan apapun yang Saru. Kita sudah melewati semua tahap itu. Kita tidak boleh takut. Kita harus membongkar Saraswati di depan keluarga ini. Akan kuambilkan air ya, Nek. Durga, lihatlah Durga, aku sudah membebaskanmu.
Sekarang kau tidak perlu diperintah oleh siapapun lagi. Angga, terima kasih banyak karena sudah membantuku. Dan kau percaya padaku. Kalau bukan karena kau... Aku bisa apa lagi selain percaya padamu? Apa mungkin aku curiga pada orang sepertimu? Rasanya tidak mungkin karena aku sendiri berdosa. Dan sekarang aku harus menebusnya. Yang aku lakukan memang tidak pantas untuk dimaafkan. Jangankan dimaafkan, aku tidak pantas bahagia. Aku sudah mengingkari apapun tugasku sebagai menantu di sini. Jadi, aku tidak berhak atas perhiasan atau aksesoris yang diberikan oleh keluarga ini. Aku tidak pantas tinggal di rumah ini, walaupun hanya sebentar. Aku mohon maafkan aku. Nenek. Kak Durga, aku pamit. Saru, aku tahu kau berbuat salah, tapi meninggalkan rumah ini juga adalah kesalahan besar. Paman Eje, aku minta izin untuk mengambil keputusan sebagai istrimu, boleh kan? Nenek, sebagai menantu dan mertua di keluarga ini, bolehkah aku ambil keputusan? Aku, Gudan, mertua di keluarga ini, memohon pada kalian semua mewakili menantuku. Sama seperti kuberikan kesempatan Anggat untuk memperbaiki. Saraswati juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki perbuatannya. Nenek, bukankah kau bilang bahwa keluarga adalah seperti tubuh? Hanya jika seluruh bagian tubuh sehat, maka seseorang bisa bugar dan sehat. Dan nenek, kalau kita menderita luka di bagian tubuh manapun, kita tidak potong bagian itu. Kita obati bagian itu, kan? Kita tidak mau keluarga kita pecah, bukan? Paman Eje, kau menghargai semua wanita dalam hidupmu. Kau menghormati mereka. Apa akan kau biarkan menantumu meninggalkan rumah ini? Apa yang akan terjadi pada Rahul? Coba pikirkan dia. Dia meninggalkan istrinya dan keluarganya atas permintaanmu untuk menjalankan restoran di luar negeri. Apa yang akan kau katakan padanya saat dia pulang menanyakan Saru? Kau tega untuk menyakitinya. Apa yang akan kau jawab nanti saat dia bertanya tentang Saru? Saru, Paman Eje dan Nenek memang diam saja. Tapi dari mata mereka sudah jelas bahwa mereka tidak ingin kau pergi. Tapi kau harus berjanji pada kami semua. Kau harus memperbaiki kesalahanmu. Kau harus menebus dosamu di rumah ini dan aku akan membantumu. Kau jangan khawatir soal itu. Aku tahu dan yakin sekali bahwa kau pasti bisa berubah. Aku akan selalu mengawasimu, ya. Ayo, ibu mertuamu ingin kau berdandan lagi.
Terima kasih, Ibu. Sudah kuduga, Gudan tidak akan membiarkan siapapun pergi dari sini. Hanya untuk memenuhi janjinya pada EJ dan membuktikan betapa mulianya dia. Sayang sekali, meskipun Gudan pintar, dia tidak bisa mengungkap siapa sebenarnya yang merencanakan ini semua. Tidak akan mudah membongkar perbuatan Durga Jindal.